para santri Al-Mubarak yang mukim dan santri dan jemaah yang dari luar pun pada para alumnus Ponpes Dekin Al-Mubarak yang dari Serang, dari Banten, dari Garut, dari Purwakarta dan lain-lain. Semoga Allah jadikan ilmu bermanfaat, jadikan seorang manusia yang bermanfaat, takwa kepada Allah, menyiarkan syiar Islam dengan ikhlas, dibaguskan akhlaknya, ditambah ilmunya, ditambah hartanya, dan dikompakkan dalam menjaga kehormatan Ponpes Dekin Al-Mubarak ini, baik ketika hidup dan sesudah mati, baik ketika saya masih hidup dan sesudah saya mati. Pertahankan pesantren ini walaupun saya sudah tiada. Jadikan pesantren ini pesantren untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan pesantren ini pesantren cinta Allah, pesantren penguat cinta pada Allah, pesantren yang menyiarkan cinta Allah, pesantren menyiarkan cinta kepada kekasih Allah, pesantren yang merindukan cintanya Allah, pesantren yang merindukan kangen kepada Allah, pesantren yang selalu merindukan Allah selalu bersama. Oleh karena itu, saya hanya berpesan untuk mencapai itu, yang paling utama jaga zikir. Jaga zikir yang sudah saya ijazahkan. Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang sudah saya biatkan, dijaga, didawakan, dicintai, jangan ditinggalkan. Karena oleh itulah salah satunya kita akan mendapatkan cinta Allah. Kita akan ada di dalam cinta Allah. Kita akan lahir dari cinta Allah. Kita akan menuju cinta Allah. Kita akan bersama cinta Allah. Dan seluruh diri kita dari cinta Allah. Ucapan kita lahir dari cinta Allah. Tidur kita lahir dari cinta Allah. Bangun kita lahir dari cinta Allah. Berbicara kita lahir dari cinta Allah. Melihat kita lahir dari cinta Allah. Mendengar kita lahir dari cinta Allah, duduk kita lahir dari cinta Allah, makan kita lahir dari cinta Allah, minum kita lahir dari cinta Allah, berdoa kita lahir dari cinta Allah, rasa kita lahir dari cinta Allah, syirik kita lahir dari cinta Allah, perbuatan kita seluruhnya lahir dari cinta Allah, mati kita lahir dari cinta Allah, untuk cinta Allah, di dalam cinta Allah, bersama cinta Allah. Kalau kalian mencari kalimat selain itu untuk mendapat itu yang lebih baik, menurut saya tidak ada. Yang paling utama hanya la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Itu yang paling utama. Maka tidak ada lagi pencarian kalimat untuk menuju yang tadi, yang melebihi yang tadi. Tidak ada. Kalau kalian mencari kalimat untuk mendapatkan yang tadi, cinta Allah tadi, selain Allah, Allah, la ilallah, tidak ada. Karena itulah kalimat tertinggi bagi orang-orang yang suluk, yang salih menuju Allah. Bagi orang-orang yang merindukan bertemu Allah, bagi orang-orang yang merindukan cinta Allah, bagi orang-orang yang merindukan kangen kepada Allah, bagi orang-orang yang ingin selalu tenggelam dalam cintanya Allah, bagi orang-orang yang lepas dari makhluk Allah, bagi orang yang di dalam hatinya tidak ada selain Allah, bagi orang yang di dalam cinta tidak ada selain Allah, bagi orang yang tidak ada di dalam lidahnya selain Allah, bagi orang yang tidak ada di dalam ruhnya selain Allah.
La mawjuda bihaqqin illallah. Di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam sirmu, di dalam ruhmu, di dalam nukabaimu, di dalam lidahmu, di dalam matamu, di dalam pendengaranmu. La ma'buda bihaqqin illallah. Di dalam lidahmu, di dalam matamu, di dalam dirimu, di dalam seluruh dirimu, di dalam dudukmu, di dalam berdirimu, di dalam sendirimu, di dalam berjamaah. La matluba bihaqqin illallah. Di dalam usahamu, di dalam pencarian ilmumu, di dalam pernikahanmu, la matluba bihaqqin illallah. La mahbuba bihaqqin illallah. Di dalam setiap detak nafasmu, detak jantungmu, di dalam sir-sirmu, la mahbuba bihaqqin illallah. Di dalam gerak langkahmu, tanganmu, kakimu, pendengaranmu, aliran darahmu, urat-uratmu, nadimu, la mahbuba bihaqqin illallah. Maka ketika itu kau lahir dari hamba Allah, Abdullah, pantas kalau kau disebut Abdullah. Tetapi jika di dalam dirimu ada makhluk, di dalam sirmu ada makhluk, di dalam lidahmu ada makhluk, di dalam ruhmu ada makhluk, di dalam jiwamu ada dunia, di dalam jiwamu ada uang, ada jabatan, pangkat, perempuan, maka harus malu kita mengatakan kita Abdullah. Abdullah tidak seperti itu. Abdullah adalah orang yang di hatinya hanya ada Allah, yang di hatinya, di dalam sirnya hanya ada Allah, yang di dalam ruhnya hanya ada Allah, yang di dalam setiap gerak langkahnya hanya ada cinta Allah, hanya untuk cinta Allah, dari cinta Allah, karena cinta Allah, tenggelam di dalam lautan cinta dan rindu dan kangen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu. Republik ini harus dipenuhi oleh cinta Allah. Negara ini harus dipenuhi oleh cinta Allah. Pancasila ini harus dipenuhi oleh gelombang-gelombang dahsyat cinta Allah. Rakyat harus dipenuhi oleh gelombang cinta Allah. Umat harus dipenuhi oleh cinta Allah. Bersosialisasi dengan siapapun harus dipenuhi dengan cinta Allah. Sehingga tidak ada benci dan dendam. Sehingga tidak ada pengkhianatan, ketidakadilan. Beri tegak di muka bumi di Indonesia kasih sayang yang hakiki. Beri teguh Indonesia mensejarahkan seluruh rakyat dan umatnya bersama cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada pengkhianatan. Jika semua dinaungi oleh cinta Allah, dari cinta Allah, untuk cinta Allah, di dalam cinta Allah, karena cinta Allah, menuju cintanya Allah. Tidak ada dendam, tidak ada keserakahan, tidak ada kedengkian, tidak ada pengkhianatan. Berdiri teguh kedamaian, keamanan, kesejahteraan, sentosa di bumi Indonesia ini. Maka kalian harus dari lahir berjuang cinta Allah agar Indonesia selalu Indonesia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sebarkan kebencian, berkerokan dalil agama. Jangan sebarkan dendam, berkerokan dalil agama. Agama tidak menyuruh itu. Agama menyuruh cinta dan cinta dan cinta. Cinta siapa? Cinta Allah. Kau nasihati manusia karena cinta Allah. Kau jaga manusia karena cinta Allah. Kau ajak manusia karena cinta Allah. Kau beri manusia karena cinta Allah. Bukan karena nafsu. Maka kau akan lahir dari Habibullah. Kau akan lahir dari Habibullah. Habibullah lah yang menjadikan daun-daun bisa menghijau. Habibullah yang menjadikan pohon-pohon bisa tumbuh subur.
tumbuh subur para diri. Kalau tidak ada Habibullah di muka bumi ini, di Indonesia ini, tidak akan ada air sungai yang mengalir, saudara-saudara. Mengapa sebabnya? Karena Allah menghormati walinya kekasihnya, sehingga Allah tumbuh suburkan setiap pohon-pohonan dan dedaunan hanya karena menghormati mereka yang mulia, bukan karena kita. Maka tidak ada kesombongan bagi kita untuk mengakui keberadaan kita, yang kita mampu menyuburkan daun yang kering menjadi hidup. Hanya kekasih Allah. Maka ketika engkau membenci kekasih Allah, sesungguhnya engkau sudah membenci makhluk Allah, sehingga engkau akan mati. Karena mati pun makhluk pun akan mati. Karena ketika tidak ada kekasih Allah di muka bumi, di Indonesia, di Banten, maka engkau tidak mampu menghidupkan daun yang kering menjadi tumbuh subur kembali para diri. Maka jangan kau benci kekasih Allah. Dekati kekasih Allah. Dan engkau tidak akan pernah tahu kepada kekasih Allah karena kau sendiri belum menjadi kekasih Allah. Karena kau tidak mengenal kekasih Allah sendiri, karena kau belum menjadi kekasih Allah, karena kau masih jadi hamba nafsumu, belum jadi Abdullah. Bagaimanapun kau akan jadi Abdullah karena kau tidak cinta zikir, karena kau jauh dari zikir, karena kau permainkan zikir, karena kau tinggalkan zikir, kau kalahkan zikir, kau usir zikir, kau tendang zikir dengan duniamu, dengan waktu bermainmu, dengan waktu syahwatmu. Kau usir zikir, kau usir Allah dari lisanmu hanya karena nafsu nafsu. Pantaskah kau menyebut dirimu Abdullah? Barangkali kita inilah orang seperti itulah yang menjadikan daun yang hijau menjadi kering, yang menjadikan air mengalir sulit menjadi kering, yang menjadikan ternak-ternak yang bertumbuh subur menjadi mati, yang menjadikan rizki-rizki umat Islam yang mestinya tumbuh menjadi kering. Dosa kita. Maka jadilah kita penyubur yang kering, pengalir air yang kering. Tiada lain kecuali engkau harus menjadi Habibullah. Tidak akan pernah jadi secepat itu kalian jika kalian tidak la ilaha illallah, Allah. Dengarkan, la yaqul wali wali. Sallu ala nabi, sallu ala Muhammad, sallu ala nabi. Sadarlah kita, tanyakan pada dirimu sendiri, kau tunduk pada Allah atau kepada nafsu? Kau mengikuti Allah atau mengikuti nafsu? Kau lebih mencintai Allah atau kau lebih mencintai nafsumu? Na'udzubillah, semua na'udzubillah ini kan. Bahkan kau tidak tahu bahwa itu nafsumu, kau anggap itu Tuhanmu. Terhadap nafsumu saja kau tidak tahu, apa lagi terhadap Allah Azza wa Jalla kekasihku. Terhadap keburukanmu saja, kebaikan kita saja kau tidak tahu, apa terhadap Babul Jalil Allah Habibi kekasihku. Allah kekasihku. Allah kekasihku.